wabarakatuh. Nama saya Atika Sanjina Yulian. Saya berasal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu Quran yang kedua, yaitu mafhum dan mantuk. Pengertian mafhum. Mafhum itu secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang artinya memahami. Mafhum merupakan isim maf'ul yang berarti yang dipahami. Selain menurut istilah, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang disebutkan pada lafaz tersebut. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu minta mereka dan mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pembahasan yang kedua yaitu pembagian mafhum. Para ulama membagikan mafhum itu atas dua bagian. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah dan yang kedua mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu pengertian yang dipahami sesuatu menurut ucapan lafaz yang disebutkan. Mafhum muwafaqah tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fahwa alkitab. Fahwa alkitab yaitu apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan. Seperti memukul orang tua lebih tidak boleh dibandingkan mengucapkan perkataan sebagaimana pada ayat yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu lan alkitab, yaitu apabila yang diucapkan sama hukumnya dengan diucapkan. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim narah wa sayaslawna sa'ira, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah tersebut adalah lafaznya menunjukkan suatu pertentangan hukum yang diucapkan atau didiamkan dan yang disebutkan, atau dengan kata lain kebalikan dari hukum yang disebutkan. Lantaran tidak ada batasnya, maka nas tersebut dapat juga dipahami sebagai hukum yang mengharamkan bila batasannya tidak ada. Contohnya Quran surah Al-Maidah ayat 3.
yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihkan, dan diharamkan bagimu yang disembelihkan untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, atau mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada Allah atau kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiklah, yang ketiga, pengertian dari mantuk. Mantuk secara bahasa berasal dari kata natako yang bermakna berucap. Mantuk secara istilah yaitu makna yang dikandung oleh kata yang terucapkan. Menurut Al-Qotan menjelaskan mantuk adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang memakannya kecuali kata makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua kotoran itu atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah, barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat yaitu pembagian mantuk. Para ulama usul fikih membagikan mantuk menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu nas, yang kedua yaitu zohir, yang ketiga yaitu muawwal. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang mafhum dan mantuk. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.